adil dan benarlah jalan-Mu, Tuhan Yesus, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama. Layak segala bangsa sujud menyembah padamu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan. Sebab Kau layak kudus, sembah. Layaklah segala bangsa memuji Engkau Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan baik. Sebab Kau layak kudus, layak disembah, layak disembah Tuhan, layak disembah, layak Kau disembah, dipuji, dimuliakan Tuhan, karena Kau dasar agung mulia Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau karena Kau masih baik dan memelihara hidup kami sampai kepada hari ini. Kau memuji, belakang, besarkan, meninggikan Engkau Tuhan dalam kondisi situasi apapun, karena Engkau baik. Seluruh umat, seluruh bangsa yang percaya memuji, memuliakan, besarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan Raja kami selama-lamanya, penyembuh, pembela kami Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Jadi sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan, yaitu memberitakan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, bimbing kami semua Tuhan. Apa menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami pada siang hari ini ke depan Tuhan. Nyatakan karya, nyatakan kasih-Mu, nyatakan mau-Mu Tuhan Yesus kepada kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan yang kecil ini, supaya firman yang diberitakan bukan berita dari hamba-Mu, tapi dari oh Tuhan, firman-Mu sendiri yang hidup itu diberitakan. Terima kasih segala iblis kuasa gelapan apapun namanya dari dunia ini yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan kami, usir penting semua kuasa iblis kuasa gelapan itu. Bila kuasa daripada Tuhan, Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua yang ada di gereja pada siang ini. Dalam nama Yesus kami bersekupu doa itu. Haleluya dan amin, 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 amin. Selamat siang saudaraku. Selamat bertemu lagi di hari yaitu pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, seperti yang saya katakan bahwa firman Tuhan tetap harus dikemendangkan dalam situasi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, harus firman Tuhan diberitakan. Nah, itu sebabnya kami, saudaraku, memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini dengan tema The Lord is with me. He is my strong and He is my helper. Saudaraku, firman Tuhan temanya Tuhan adalah bersamaku, Tuhan di pihakku, Dia adalah kekuatanku, Dia adalah penolongku. Bukan penolong maksudnya di sini pembantu kita atau babu kita, bukan. Jika kita kesulitan, kesukaran, saudaraku, kita tidak bisa membuat apa-apa. Nah, kita berseru kepada Tuhan dan Dia tolong kita, saudaraku. Itu maksudnya. Jadi bukan yaitu Tuhan itu pembantu kita, saudaraku. Saya akan membaca dari yaitu Mazmur 118 ayatnya yang ke-5. Saya akan mulai bacakan ayat 5. Saudara dengar dimanapun saudara berada, dengar firman Tuhan. Sediakan yaitu telinga, buka telinga lebar-lebar buat firman Tuhan. Ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Ini firman Tuhan, saudaraku, dari Mazmur ini, saudaraku, yaitu dari pemazmur yang ditulis oleh yaitu nggak ditulis siapa yang menulisnya, tapi nyanyian puji-pujian dari pemazmur. Dan
saudaraku, firman ini sangat menguatkan kita semuanya, orang percaya. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Setiap orang yang dalam keadaan sesak, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan problem yang besar, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Maka dia akan menolong kita, maka dia akan menjawab kita. Tuhan di pihak orang yang berseru kepadanya. Aku tidak akan takut kalau Tuhan bersama kita. Apakah yang dapat dilakukan manusia? Ya, kalau Tuhan beserta kita, saudaraku, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena Tuhan mempunyai kuasa untuk saudaraku melawan segala kuasa-kuasa di dunia ini. Saudaraku, di dunia yang mana ini, iblis dan orang jahat, saudaraku, gentayangan mencari, memangsa manusia. Yang dimangsa siapa? Banyak orang, saudara. Apakah itu orang percaya? Dimangsa sama mereka. Apakah itu orang tidak percaya? Dimangsa sama mereka. Untuk dipermainkan dan dibunuh sama mereka. Dan ternyata, saudaraku, bukan hanya yang jahat yang hendak memangsa manusia saat ini, tapi juga, saudaraku, saudara tahu, ya, virus, ya, COVID-19, Ebola, dan saudaraku, flu burung, dan macam-macam, saudaraku, virus-virus yang mematikan ini memangsa manusia, saudaraku, pada saat ini. Dunia bingung, dunia resah, dunia stres berat, mengeluh ketakutan. Dunia saat ini, saudaraku, ya, dunia saat ini, ya, ketakutan. Dunia saat ini hanya mau pertahankan nyawanya saja, saudaraku. Hanya mau mempertahankan nyawanya saja, saudaraku. Mereka tidak terlalu peduli lagi tentang harta benda, tapi nyawanya saja, saudaraku, bisa selamat sudah oke. Saudaraku, kemana kita mencari? Yaitu keselamatan, supaya kita tidak dimangsa oleh virus corona ataupun Ebola virus ini, saudaraku. Ya, kemana kita mau berlari, saudaraku? Menjauh, saudaraku. Nggak ada tempat menjauh, kita bersembunyi. Kita hanya mengadu kepada Tuhan, memang, ya, saudaraku. Itu orang percaya. Orang tidak percaya bingung, saudaraku. Mereka mau lari kemana? Menyembunyikan diri. Semuanya, saudara, kejadian series ini, mereka tak, seluruh dunia menakutinya. Mau kemana? Lari. Di Amerika sendiri sudah semua kena. 50 state di Amerika. Orang Amerika mau berencana lari ke Asia. Di Asia pun sudah kena. Orang Asia mau lari ke Amerika, orang Amerika sudah kena. Orang Amerika mau lari ke Eropa, Eropa juga kena. Orang Eropa mau lari ke Amerika juga, Amerika sudah kena. Orang Amerika mau lari ke Arab, Arab juga ada yang kena. Ya. Arab mau lari ke Asia pun sudah kena. Terus kemana tempat pelarian ini, saudara? Kemana? Apakah kita mau lari ke gunung? Di gunung banyak nyamuk, banyak ular, banyak harimau. Apakah kita mau lari di laut? Melarikan diri ke laut? Banyak ikan hiu di sana, saudara. Gelombang besar. Mau lari kemana? Apakah kita mau lari ke langit? Kita tidak punya sayap. Terus kemana tempat pelarian kita, saudara? Kemana? Coba, kemana kita harus berlari? Menjauhkan diri dari coronavirus ini. Saudaraku, di Amerika sendiri pada saat ini ada 53.400 lebih yang sudah mati. Saudaraku, di Philadelphia kalau nggak salah 450 orang sudah mati karena virus ini. Dan lagi bukan stop. Virus ini tetap jalan, saudaraku, cari mangsa. Kemana kita lari? Tidak ada tempat pelarian, saudaraku, selain yaitu kepada Tuhan. Dan kemana kita mau dibawa sama Tuhan? Tidak ada tempat yang lain, saudaraku, tempat kita selamat selain daripada surga. Tidak ada yang lain, saudara. Mau kemana mau pergi? Mau kemana? Mau ngurung diri di rumah? Di rumah pun, saudaraku, sudah yang kena virus. Jadi nggak ada tempat pelarian kita, saudara. Nah, bagaimana? Jawabnya bagaimana? Di mana jawabnya? Saudara, dalam firman Tuhan, tidak pernah firman Tuhan mengecewakan setiap orang yang, saudaraku, yang datang kepadanya meminta yaitu pertolongan atau meminta yaitu bagaimana caranya untuk hidup supaya eks dalam dunia. Jadi pengharam kita hanya Tuhan. Penghalang kita hanya itu firman Tuhan. Saudaraku, kita tidak lihat firman tidak lihat Tuhan di dalam roh, tapi kita, saudara, sudah ditulis firman Tuhan. Beginilah caranya kalau ikut Tuhan. Beginilah caranya kalau mengharap pada Tuhan. Saudaraku, semua orang harus datang kepada Tuhan.
Ya, seluruh dunia, saya katakan, seluruh dunia harus datang kepada Tuhan yang benar, yang ori. Karena banyak Tuhan-Tuhan di muka bumi. Harus kepada Tuhan yang ori, yang original. Bapa yang mencipta langit, bumi dan segala isinya. Bapa yang memiliki bumi, Bapa yang memiliki surga. Itulah yaitu God Almighty. Itulah yaitu Bapa yang original. Saya akan baca Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-31. Roma 8:31, coba saya bacakan saudaraku. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ini firman Tuhan dari Roma, dengan tulis Paulus kepada sembilan jemaat, yaitu di Roma. Saudaraku, di dalam bahasa Inggris dikatakan di sini, if God is for us, who can be against us? Saudaraku, dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang pas. Kurang pas saya katakan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Banyak. Jadi King James dengan New International Version lebih pas, saudaraku, ayat ini. Diterjemahkan ke bahasa Indonesianya, jika Tuhan bersama kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada yang, saudaraku. Kalau terjemahan bahasa Indonesia daripada Alkitab Indonesia ini, jika Tuhan di pihak kita, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Banyak yang akan melawan, saudaraku. Tapi kalau Tuhan bersama kita, siapa yang dapat? Karena semua akan kalah, saudaraku. Saudara, di dunia dan segala isinya dunia ini Tuhan yang buat, dan isinya tunduk percaya pada Tuhan. Dan semua saudara yang ada di muka bumi ini, iblis, coronavirus, ya, Ebola virus, ya, apa namanya itu, flu burung, racun biologi, racun ular, racun tikus, semua segala racun segala bisa semua, saudaraku, itu tunduk kepada Tuhan Bapa, yaitu Bapa kita. Jadi saudaraku, nggak ada yang bisa melawan. Semua tunduk, manut, semua setia kepada firman Tuhan. Jadi kepadanya lah, saudaraku, kita yaitu memohon, meminta, berharap. Bukan kepada yang ada di muka bumi ini, ciptaan-ciptaan Tuhan itu. Saudaraku, jadi alangkah bahagianya, sukacitanya kita jika Bapa, Raja, saudaraku, Raja dunia dan segala isinya itu berpihak kepada kita. Berpihak kepada kita dan mengasihi kita, dan saudaraku simpati kepada kita. Ini yang kita cari. Bagaimana Bapak itu, Tuhan itu berpihak kepada kita dan simpati kepada kita, dan saudaraku mengasihi kita. Itu yang perlu kita cari, saudaraku. Jadi jangan sedih, jangan saudaraku ketakutan karena banyak saudara permasalahan yang baru. Karena saya dengar saudaraku virus ini ya ada lagi yang lebih gawat dan akan datang. Saudaraku, jangan kita pikirkan itu. Bagaimana supaya Tuhan simpati kepada kita, saudaraku? Bagaimana supaya Dia, saudaraku, bersama kita selalu? Itu yang saya, saudara, ini yang penting kita pikirkan, saudaraku. Saya membaca Alkitab Perjanjian Lama, saudaraku, saat ini saya sudah membaca 30 kali. Nah, ini 31 kali dari Perjanjian Lama yang dari Kejadian sampai ke Ulangan. Saudaraku, saya baca betapa besar kuasa Tuhan yang Dia pertunjukkan pada orang Israel dan musuh-musuh Israel. Saudaraku, ini semua sebab Israel di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak Israel, sehingga musuh-musuh orang Israel KO dibikin Tuhan. Semua musuhnya begitu banyak, saudara. Kita tahu bahwa Israel itu adalah orangnya kecil, state kecil dan orangnya kecil. Sedangkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel itu, saudaraku, bangsa-bangsa yang besar, saudaraku, dan banyak orangnya dan gede-gede, bukan seperti Israel. Semua rontok, semua KO, saudaraku. Karena Tuhan, saudaraku, di pihak orang Israel, dan Israel di pihak Tuhan. Dibela mati-matian, bukan dibela mati-matian, dibela sama Tuhan, saudaraku. Ini orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan itu berpihak kepada yaitu orang Israel, dan Tuhan simpati kepada orang Israel, saudaraku. Enak saudara kalau dia begini seperti itu. Jadi nggak usah susah-susah cari senjata, cari bom nuklir segala macam, saudaraku. Bagaimana Tuhan itu, Raja yang dahsyat itu, saudaraku, bisa simpati kepada kita dan mengasihi kita. Banyak sekali Tuhan pertunjukkan kebesaran kedahsyatannya, saudaraku, pada waktu Tuhan bawa orang Israel dari Kanaan, yaitu dari Mesir ke tanah Kanaan. Banyak sekali, saudaraku. Beruntunglah orang Israel, saudaraku. Beruntunglah orang Israel yang pada waktu itu ikut dibawa, diselamatkan pada waktu itu. Sebab mereka melihat langsung
melihat langsung mujizat-mujizat, saudaraku, yang Tuhan pertunjukkan pada waktu itu pada mereka semua. Saudaraku, beruntung saudaraku, mereka langsung lihat dengan mata kepala. Khususnya Musa dan tua-tua orang Israel pada waktu itu, saudaraku, sangat beruntung bisa melihat langsung kejadiannya. Saudaraku, langsung dilihat dengan mata kepala sendiri. Tua-tua imam-imam yang ikut perjalanan itu, saudaraku. Tapi saudaraku, ingat, Tuhan itu baik, tapi Tuhan tegas. Tuhan menyelamatkan Israel. Kalau ada orang Israel yang bandel, yang keras kepala, yang tertengkuk, Tuhan selesaikan orang Israel yang bandel itu dengan membunuhnya. Ini ketegasan Tuhan. Jadi saudaraku, walaupun Tuhan di pihak kita tidak bisa main-main. Saudaraku, Tuhan tegas. Tuhan tidak kasih orang berdosa, orang jahat itu saudaraku hidup lama. Langsung tegas Tuhan basmi orang Israel. Sehingga pada waktu perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan, ada banyak orang Israel mati, saudaraku. Mati pada waktu itu dibunuh sama Tuhan karena bandel, saudaraku. Tapi saudara si Tuhan memang pengasih, penyayang kepada orang-orang yang datang kepadanya bertobat. Saudaraku, kita bisa mengetahui keajaiban mujizat yang Tuhan pertunjukkan dulu ribuan tahun yang lalu pada waktu itu, waktu Tuhan pertunjukkan pada orang Israel di jam perjanjian lama. Tuhan kita bisa tahu dan kita saudaraku bisa mengerti itu kalau kita membaca firman Tuhan. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan dan mengerti, saudaraku, tidak bosan-bosan membaca firman Tuhan. Kita juga mengerti, saudaraku, mengerti. Jadi bukan hanya orang Israel yang mengerti. Kita memang langsung, kita tidak melihat langsung kejadian itu, tapi kita bisa, saudaraku, baca firman Tuhan. Kalau saudaraku membaca firman Tuhan, ya, jadi baca firman Tuhan setiap hari. Saudaraku, mengapa Tuhan itu ada di pihak orang Israel? Dan Israel itu mengapa di pihak Tuhan? Sehingga Tuhan pilih Israel jadi umatnya. Ini pertanyaannya. Mengapa Tuhan itu kok bisa ada di pihak orang Israel? Karena pada waktu itu banyak bangsa-bangsa di sekitar orang Israel. Saudara, banyak bangsa-bangsa. Dan pada waktu itu banyak bangsa-bangsa yang lebih mantap, yang lebih pintar, saudara, yang lebih besar dari orang Israel pada waktu itu. Kenapa, saudaraku, Tuhan itu berpihak kepada yaitu orang Israel saja? Saudara, kenapa? Ada apa? Apa rahasianya? Saudaraku, semua ini karena apa? Karena kasih karunia. Amin, saudaraku, yang pertama. Tentu juga, saudaraku, di samping karena kasih karunia, di samping memang Tuhan melihat hati juga. Saudaraku, melihat hati manusia itu, baik orangnya atau bandel orangnya. Saudaraku, itu penyebabnya. Dilihat, saudaraku, hatinya manusia itu. Karena Tuhan melihat hati dan bukan melihat yang di luar. Orang bisa jadi ganteng, orang bisa jadi cantik, ya. Orang bisa jadi pintar, orang bisa jadi kaya. Ternyata hatinya apa? Hatinya seperti apa, saudaraku? Biasanya seperti yaitu betik yang busuk, saudaraku, di dalam hatinya. Nah, Tuhan tahu itu, kita nggak tahu. Oh, ini ganteng, oh ini handsome, ya. Oh ini, jenius, otaknya pintar. Ternyata, saudaraku, di dalam hatinya itu busuk, ya. Tuhan tidak mau, saudaraku. Makanya, saudaraku, Tuhan melihat yaitu, saudaraku, yaitu Bapak leluhur daripada yaitu orang Israel yang bernama Abraham. Dilihat, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan yaitu memanggil yaitu Abraham pada waktu pertama sekali. Sampai saudaraku diberkati sama Tuhan. Yang kedua, nenek moyang orang Israel itu, saudaraku, yaitu Abraham, Ishak, Yakub setia pada Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan. Saudaraku, mereka setia. Mereka mendengar. Mereka mau. Saudaraku, dengar, yaitu firman Tuhan. Saudaraku, itu yang penting, saudaraku. Setia, kesetiaan kepada Tuhan, saudaraku. Itu yang penting. Yang ketiga, nenek moyang mereka, nenek moyang orang Israel, Abraham, Ishak, Yakub, ada iman. Karena saudaraku, iman ini penting. Sekarang ini sudah sulit untuk mencari iman. Sekarang manusia jalan semuanya saja, nggak ada Tuhan lagi. Salah, saudara. Harus ada iman. Yang keempat, saudaraku, nenek moyang orang Israel percaya pada janji-janji Tuhan. Saudaraku, semua dipercayai. Kau kan diberkati, anak cucu nggak diberkati. Saudaraku, Israel percaya, Abraham percaya, ya. Abraham, Ishak, Yakub percaya. Kita katakan kepada orang, kamu akan diberkati. Mereka senyum, sinis. Uang besar di surga, mereka senyum sinis. Orang Israelnya.
Kau akan diberkati, anak cucumu, ladangmu, semua akan diberkati. Orang yang berkata apa? Amin. Itu loh. Amin. Dengan kata serius. Amin. Dengan amin kita katakan sehingga berkat itu datang kepada kita. Nah ini pembiayaan saudara Tuhan. Itu penyebabnya maka orang Israel itu di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak orang Israel. Sehingga terjadi saudaraku klop satu dengan yang lain. Saudaraku. Saudara, Abraham, Ishak, Yakub, mereka orang-orang yang saudaraku, orang-orang yang original, orang Israel. Sedangkan kita, orang Asia, bukan original, orang Israel. Kita adalah saudaraku orang Asia, bukan orang Israel, saudaraku. Kita hanya apa? Kita hanya orang Israel KW. Bagaimana kita bisa seperti orang Israel ini? Supaya Tuhan itu pihak kita. Bagaimana caranya? Apa yang kita harus perbuat? Kita jauh dari keisraelan, saudaraku. Tapi kita Israel rohani. Kita tidak ikut perjanjian lama, saudaraku. Kita ikut perjanjian baru. Saudara, kalau Abraham diutus, go di perjanjian lama. Ya, go katanya dari tempat keluargamu, dari Haran. Pergi sebuah tempat yang dia belum tahu itu tempat. Saudaraku, Abraham sebagai seorang beriman dia mau pergi. Dia menuruti apa maunya Tuhan. Tidak elel dengan Tuhan. Tidak berdebat dengan Tuhan. Seperti di Amerika ini berdebat dulu, gaduh dulu. Enggak, saudaraku. Abraham disuruh sama Tuhan. Pergi dari tempat keluarga bapamu. Semua keluargamu tinggalkan semua. Saudaraku, Abraham tidak tanya banyak-banyak kemana Tuhan, tidak. Langsung dia pergi, saudaraku. Nah itu di perjanjian lama. Dia tunduk, saudaraku, kepada Tuhan. Perintah Tuhan. Nah sekarang ada nggak perintah itu kepada kita? Hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Ya saudaraku, kita tidak diperintahkan keluar dari yaitu negeri kita. Memang sudah kita keluar dari Indonesia ke Amerika, saudara. Nah sekarang perintah Tuhan itu apa? Pada kita di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru dikatakan kepada hamba-hamba Tuhan, yaitu di dalam Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, pergilah ke ujung dunia, beritakanlah firman. Gitu. Beritakanlah firman. Jadi kalau saudaraku, si Abraham disuruh pergi meninggalkan kampung halamannya, orang Kristen, orang percaya, hamba Tuhan juga disuruh pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Pergi enggak? Pergi enggak? Atau tidak? Saudaraku, ada yang pergi, ada yang tidak pergi. Saudara, ada yang bertanya kepada yaitu hambanya, pada yaitu Tuhan. Aku sudah pergi memberitakan Injil. Aku sudah pergi meninggalkan kampung halamanku. Mereka bertanya, apa kau paku? Ya, benar, sebenarnya ini benar pertanyaan. Apa kau paku? Setiap orang pekerja pasti menerima upah. Saya akan buka saudaraku di dalamnya itu, cepat saja, Matius 19, ini upahnya. Ini upahnya, Matius 19 ayat 27. Ya, ini kepada hamba Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaan, kamu telah mengikut aku dan aku duduk kamu telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Kalau di perjanjian lama nggak ada tulis hidup kekal, hanya dikatakan akan diberkati. Nggak ada ditulis mendapat hidup kekal. Di perjanjian baru, saudaraku, ditulis di sini, dan akan memperoleh hidup kekal. Jadi double gitu, double. Ada yang mau nggak? Maka saya katakan tadi, ada yang mau, ada yang tidak mau. Soalnya kenapa tidak mau? Kalau daerah Kalimantan pergi, daerah saudara pelosok-pelosok sana pergi. Saudaraku di sana daerah kering, banyak orang tidak mau pergi. Saudaraku, kalau di kota banyak orang pergi, saudaraku. Di kota sudah banyak pendetanya, saudaraku. Nah, itu untuk hamba Tuhan. Bagaimana dengan jemaat? Disuruh pergi nggak sama Tuhan? Saudaraku, jemaat disuruh datang. Disuruh datang sama Tuhan. Di dalam Matius
11:28, 29. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kepadamu kelegaan. Ada yang datang, ada yang tidak datang saat ini. Karena apa saudaraku? Saudaraku, pikul laku. Nah ini saudaraku masalahnya. Di dalam yaitu Matius 11, yaitu 28-29, mereka hanya mau datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, tapi tidak mau pikul laku yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat keselamatan, ketenangan. Ini firman Tuhan, saudaraku. Tapi banyak orang tidak mau datang kepada Tuhan karena kok ini. Saudaraku, saya membaca perjanjian lama, saudaraku, ya, betapa banyak saudaraku janji-janji berkat kepada orang Israel, saudaraku. Jadi kalau orang Israel mematuhi semua firman Tuhan, maka orang Israel ini saudaraku orang yang paling, saudaraku, yang paling mampu di muka bumi ini. Kalau mereka mau, ya, kalau mereka mau mengikuti firman Tuhan. Hormati hari Sabat, ya, jangan bekerja di hari Sabat. Lakukan apa kehendak Tuhan. Pokoknya kalau orang Israel taat kepada firman Tuhan, saudaraku, mereka lah orang yang terkaya di muka bumi ini. Dan mereka lah akan menjadi bangsa yang terkuat di muka bumi ini. Mereka orang yang, saudaraku, orang jenius. Karena mereka adalah orang yang disertai Tuhan. Tuhan berikan strong kepadanya. Tidak ada saudaraku di dunia yang tidak tahu kepada orang Israel. Semua takut kepada orang Israel. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Israel. Saudaraku, itu perjanjian lama. Perjanjian baru sekarang, saudaraku. Demikian juga. Kalau kita, saudaraku, taat perintah Tuhan, saudaraku, kita menjadi orang, menjadi bangsa yang masyhur. Kita, saudaraku, meminjamkan uang kepada orang, bukan kita minjam uang kepada para orang. Saudaraku, itu perjanjian lama, perjanjian baru, saudaraku. Jadi kita orang yang meminjam orang, bukan minjam. Kita ngasih orang makan, bukan kita kasih orang makan, saudaraku. Makanya saya nggak setuju kalau orang, saudaraku, minta-minta itu, saudaraku. Orang Kristen itu kaya, saudaraku, semua dia miliki, saudaraku. Karena Tuhan itu kaya, Tuhan kita yang besar itu kaya raya. Apa yang saudaraku tidak bisa dimiliki? Apa yang Tuhan tidak bisa sediakan buat kita semua? Dia kaya raya. Alangkah memalukan kalau saya katakan. Kalau orang minta-minta, orang Kristen ini ya. Tapi karena mereka nggak setia kepada Tuhan, nggak mau angkat angkat yok itu selalu daripada Tuhan. Ya mereka gitu. Mereka dipreteli segala macam, saudaraku. Dari apa namanya itu, dari dipreteli tikus, dipreteli apa, sehingga saudaraku kantong kempis, kantong bocor segala macam, saudaraku. Nah ini saudaraku Tuhan. Jadi perintah firman Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru sama saya, saudaraku, datanglah kepada Tuhan. Nah, yang saya katakan tadi, datanglah kepada Tuhan. Datangkah kita kepada Tuhan atau kita tidak datang kepada Tuhan? Saudaraku, go or not? Atau saudaraku, karena beratnya dunia ini kita tinggalkan, akhirnya kita datang kepada Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya kita di pihak kita. Nah ini yang menjadi masalah ini. Kita di pihak kita, nggak ada pihak-pihak sama dengan Tuhan. Tuhan tidak berpihak kepada kita karena kita nggak di pihak Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya kalau ada masalah, yaitu saudara kita menyelesaikan sendiri. Karena saudara kita nggak di pihak Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memihak kita? Kalau kita saudara nggak di pihak Tuhan. Jadi kalau ada masalah, problem, kesukaran, kesulitan yang kita hadapi, saudaraku, ya itu tanggungan kita. Karena kita nggak datang kepada Tuhan. Itu loh. Jadi, saudaraku, problem datang, saudaraku, itu ditanggung. Makanya saudara kasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu berat, kamu kan kuberikan kelegaan. Saudaraku, firman Tuhan tidak panjang, tapi saudaraku, turutilah kata-kata firman Tuhan ini. Turutilah kata-kata saudaraku, firman Tuhan, saudaraku, setia, ya, dengar, menanti apa maunya Tuhan. Percaya pada apa saja yang dikatakan Tuhan. Apa saja yang dikatakan Tuhan, percaya. Jangan saudaraku senyum, sinis. Jangan saudaraku bentrok, oposisi pada Tuhan. Turuti semua asam pejet saudaraku bagi Tuhan. Kalau saya baca firman Tuhan, hanya pekerjaan saudaraku, pekerjaan orang yang takut kepada Tuhan, orang yang tahu firman Tuhan, orang yang mau turut firman Tuhan. Pekerjaannya kalau perjanjian lama saudaraku adalah hanya melakukan firman Tuhan. Hanya melakukan tok. Enggak ada yang lain saudaraku. Tuhan akan menyediakan semua segalanya bagi orang-orang saudaraku. Ya, bagi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan saudaraku tidak akan mengecewakan mereka. Tuhan akan memberikan kepadamu kesuksesan, prosperity,
dalam hidupmu. Karena Tuhan saudaraku bisa melakukan segala sesuatu. Amin saudaraku? Ya, demikianlah firman Tuhan saudaraku. Jadi datanglah kepada Dia. Dialah saudaraku kekuatan kita, pembela kita, penolong kita. Hari ini, besok dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Engkaulah perisaiku. Kita saudaraku hanya datang kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Ini perisai kita, benteng hidup kita saudaraku. Tidak ada yang lain, saudaraku. Jangan saudaraku menjadi perisaimu Donald Trump atau Jokowi, ya, atau Putin di Rusia. Tuhan saudaraku perisai kita. Mereka itu orang lemah. Tuhan strong adanya. Mari nyanyikan pujian ini. Engkaulah perisaiku. Thank you Lord. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, yes Lord. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu Tuhan, janji-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, benar Bapa, Engkaulah jawaban doa kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Syukur bagimu, kami setia kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Kami akan selalu berada di pihak Tuhan. Karena itulah yaitu kekuatan bagi kami, bahwa Tuhan adalah kekuatan kami. Tidak ada yang lain. Karena semua yang di muka ini adalah lemah adanya. Semua ada di muka ini tidak kekal, tapi Tuhan dan firman-Nya kekal. Kami akan selalu bersama Tuhan, karena Tuhan bersama kami. Kami akan bertahan sampai kepada yaitu ujung daripada yaitu hidup dunia ini. Dan kami akan menunggu Engkau Tuhan, menanti Engkau, menanti janji di firman-Mu. Menerangkan firman-Mu setiap kami mendengarkan, dimanapun firman Tuhan diberitakan, didengar, menerangkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu menguntungkan bagi kami, bukan membuat kami rugi, tapi membuat kami bahagia, membuat kami berhasil, membuat kami prosperity. Terima kasih Tuhan. Kau baik sungguh. Dalam nama Yesus, tunjuk selamat kami hidup kami sudah berdoa Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, mari kita akhiri waktu ini, kita nyanyikan pujian lagi, El Shaddai. Tak usah takut, karena Tuhan menyertai kita. El Shaddai. Haleluya. Thank you Lord. El Shaddai. Tak usah takut. Tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah bimbang, Yesus
Tuhan, Roh Kudus liburku, tak usah ku cemas, Dia memberkati. Kemudian kita kata Esra yang sangat berkuasa, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa selama-lamanya. Ya besar El Shaddai-Mu, ya El Shaddai selama-lamanya berkuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya selalu melimpah orang percaya mencari Dia dan turun firman-Nya. Terima kasih buat segala cinta guru kebaikan Bapa. Berikan kemuliaan hormat syukur pada Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada Dia yang adalah Raja dan Tuhan kita, Gembala kita. Dia lah yang mencipta kita, punya Dialah kita. Dia juga berpihak kepada kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, dan Engkau baik, dan Engkau baik. Kami sembah tinggikan Engkau selama-lamanya Tuhan. Di bumi dan di surga Engkau adalah Tuhan dan Gembala kami yang baik. Terima kasih terpuji Engkau baik surga. Kami sudah muji, mulai kami serahkan Engkau. Biarlah penyembahan hormat suruh kami berkenan kepada Engkau. Dan firman-Mu sudah kami bacakan pada sore hari ini Tuhan. Dan firman-Mu ini amin. Terangkan di setiap orang yang mendengar. Dan firman-Mu Tuhan selalu ada dalam hidup kami dan pembimbing hidup kami. Terangkan kami, terangkan firman-Mu kepada semua yang mendengarkan. Kepada kami semua ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih dari surga terpuji di Engkau. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati di setiap kami yang ada di tempat ini. Semua oh Tuhan, keluarga dan saudara Church, lindungi serta Engkau tolong mereka yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberi kelimpahan, yang bersedih, Engkau yang menghiburkan mereka Tuhan. Tolong mereka sertai pimpin Tuhan. Tolong kepada saudara kami yang sakit di rumah, sembuhkan mereka semua Tuhan. Bela, tolong sertai pimpin Tuhan. Yang belum bekerja Tuhan berikan pekerjaan terbaik pada mereka. Tolong mereka Tuhan, berikan yang terbaik dan lindungi mereka. Jangan coronavirus, Ebola virus, apapun virus-virus yang mematikan, jauhkan daripada umat jemaat-Mu dan orang percaya di seluruh muka bumi ini. Berkati pelan-pelan semua kami ini, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati semua Tuhan. Jauhkan segala hal yang tidak kami inginkan. Bela hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang di seluruh muka bumi ini Tuhan, khususnya di Amerika, tetap strong imannya. Janganlah karena coronavirus ini menjadi imannya lemah Tuhan. Tolong mereka serta berkat, tolong terima bersurga. Biarlah ogah kegeban-Mu dalam kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Berkati Amerika, berkati Indonesia, berkati Israel, berkati Presiden Donald Trump, berkati semua keluarga kami di Indonesia Tuhan. Semua keluarga pemilik kami, semua berkati mereka. Jauhkan coronavirus dari mereka Tuhan. Bila mereka selalu cinta mengasihi Tuhan dimanapun mereka berada. Bimbing mereka Tuhan. Bila mereka selalu mencari Tuhan. Bila mereka selalu membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapak surga terpuji Engkau hari ini sampai selalu. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Berkati di setiap kali. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, mengangkat tangan buat yaitu Tuhan pada siang sore hari ini. Tuhan yang berkati Engkau dalam lindungi Engkau. Tuhan menyadari Kau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Cinta kasih bersama Bapa, Anak, Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Menyembuhkan kita, menolong kita, membela kita, membawa kita ke sebuah tempat indah suatu saat nanti di yaitu paradise, yaitu tempatnya Tuhan, rumah Bapa di surga. Selamanya bersenang-senang bersama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, selama kami hidup kasih berhormat Tuhan. Dan semua percaya kata, amin, 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 amin. Tuhan berkati semua, amin.